mereka. Salam persatuan. Akan dibuatkan kembali video-video yang akan membangkitkan semangat bagi saudara-saudara semua. Silakan saksikan sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share supaya channel Benyamin Official dapat berkembang dan berkreasi selalu menunjukkan berita-berita terbaru, video-video yang membangkitkan semangat. Terima kasih buat semua yang sudah menyaksikannya. Salam sejahtera. Berikut ini kami akan menampilkan video tentang pelayanan holistik kepada orang-orang yang terabaikan dalam masyarakat. Ketika seseorang dibebaskan dari lembaga pemasyarakatan atau lapas, maka orang tersebut akan merasa bahagia. Namun apakah kehadirannya dapat diterima kembali dengan mudah di tengah-tengah masyarakat? Kenyataannya tidak seperti yang dibayangkan, karena masyarakat tidak mudah menerima kembali kehadiran mantan narapidana tersebut, apalagi diterima bekerja di perusahaan atau di tempat usaha-usaha lainnya. Demikian juga dia akan memerlukan modal apabila ingin membuka usaha sendiri. Sementara orang tersebut tidak ingin kembali berbuat kejahatan yang akan membuat dia masuk kembali ke lapas. Untuk itu diperlukan solusi bagaimana caranya agar dapat menerima dia kembali, bahkan mengusahakan agar dia mendapatkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari maupun kebutuhan keluarganya. Apakah kita harus terlalu berharap kepada pihak pemerintah untuk menampung orang-orang seperti itu? Bersyukur apabila ada pihak dari pemerintah yang mau memberikan solusi. Tapi apabila tidak ada, maka kita sebagai anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, maupun pengusaha-pengusaha yang di dalam Tuhan, gereja, sudah waktunya ikut serta mengusahakan solusi untuk orang-orang seperti itu. Maka dalam video berikut ini kita akan menyaksikan bagaimana hamba Tuhan dan tim yang sudah berusaha untuk memfollow up kasus seperti itu agar mantan napi tidak lagi kembali melakukan kejahatan, tetapi dapat mengerjakan hal yang positif dan menghasilkan, ikut melayani di gereja, bahkan nantinya bisa juga terpanggil menjadi hamba Tuhan. Nah, untuk itu mari kita ikuti sampai habis uraian dalam video berikut ini. Nah, selamat menyaksikan. Tuhan memberkati kita. Amin. Mengucap syukur bahwa sesungguhnya Tuhan, Engkau ada di tengah kami. Betapa besar dan ajaibnya Engkau. Engkau ada di dalam setiap sudut bumi ini Tuhan, bahkan seluruh alam semesta. Betapa besarnya Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami naikkan pujian ini dengan ucapan syukur bahwa penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Bapak. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Alami dan rasakan semua. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan, hati kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau ada di tengah kami dan Engkau sedang memberkati kami melalui Roh Kudus-Mu yang ada, yang bekerja di tengah kami.
Terpujilah namamu Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk yang sakit Tuhan. Malam ini tetap ada di dalam hadirat-Mu. Maka kuasa-Mu Engkau nyatakan Tuhan atas Ibu Oli Rorim Pande Tuhan. Yang sedang kurang sehat oleh karena kelelahan tubuh dan fisiknya ya Bapak. Kami berdoa malam ini juga kuasa hadirat-Mu menjamah dan melawat hamba-Mu ini. Dan menyembuhkan hamba-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus kami percaya. Dalam nama Yesus setiap kami juga alami sesuatu yang dahsyat, yang baru malam ini. Dalam pujian dan sembah kami semua. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Kita mau sapa Bapak Pendeta Andreas. Nama panjangnya Andreas. Ya, shalom Pak Andreas Sudarmiko ya Pak ya. Ya, shalom Pak Dodi dan semua. Ya, Pak, saya belum hafal nama lengkapnya, tapi saya tahu Pak Andreas ya. Puji Tuhan, beliau nanti akan share buat kita sebentar nanti. Namun malam ini, ya sebelum kita terus, karena ini sesuatu yang saya hargai sekali bahwa kita semua ada bersama-sama. Ada Pak Pendeta Komingguan, ya luar biasa, hambanya yang setia, yang luar biasa, saudara penuh belas kasih dan kerendahan hati, itu luar biasa ya. Ya, ada Bu Oli tadi yang sudah kita doakan, beliau ada di Manado. Ya, puji Tuhan, kita percaya dia juga dilawat Tuhan malam ini. Secara khusus mungkin ya, sebentar saya minta waktu Bapak Ibu untuk 3-4 menit ini bisa dengarkan dengan seorang gembala pastor yang muda, saudara ya. Pak Aditya Perdana Wijaya ya, dari sebuah gereja. Boleh perkenalkan diri dulu Pak Adit sebentar dan semua kami dengan apa yang ada dalam hati Bapak. Shalom semua. Perkenalkan, saya Adit Pak, Bu. Saya ini muridnya Pak Dodi Pak. Iya. Selain mengikut Yesus, saya juga mengikut Pak Dodi. Ya, jadi saya melayani di sebuah gereja lokal di Kota Jambi. Nah, lagi dalam perintisan penggembalaan Pak, Bu. GBI Rock Jambi. Ya mungkin itu aja sih perkenalan singkat. Kelihatan masih muda Pak. Sudah berkeluarga belum? Sudah berkeluarga, anak 2. Saat ini berusia 37 tahun saya Pak. Oke, kelihatan muda ya. Puji Tuhan. Ya, memang masih muda Pak, bukan cuma kelihatan. Memang masih muda ya. Wah, protes nih ya. Oke, no problem. Ya, kami menyambut ya orang-orang muda di tengah-tengah persekutuan. Ya Pak Komingguan, persekutuan kita masih banyak orang tuanya saja ya. Orang-orang mudanya masih belum nyangkut ini ya. Ya mudah-mudahan Pak Adit ini nanti akan bawa banyak teman-teman lain ya. Kita juga akan ajak anak-anak kita semua ada di sini bersama-sama. Ya, kami welcome khusus buat Pak Aditya. Ya, ada teman-teman yang lain, Pak Akong juga dan Ibu. Kita tadi sudah sapa-sapa, tapi sebentar ini mari persiapkan hati kita Bapak Ibu. Tidak ada seorang pun yang secara kebetulan ada malam ini. Beberapa teman juga nanti akan bergabung, ya baru bisa jam 8-an akan bergabung, tetapi nanti saya percaya sekali bahwa hadirat Tuhan membawa kita di dalam setiap kebenaran-kebenaran yang Tuhan ingin kita dengar malam ini. Tapi bukan sekedar Tuhan mau kita dengar. Yang utama adalah Tuhan ingin kita bahagia. Dan orang yang berbahagia adalah orang yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan kembali pujian-pujian kita sebentar, saudara. Kalau Bapak Ibu tahu lagu ini dikarang oleh Pak Jonathan Prawira ya, Pak Jonathan Prawira. Dan tidak semua orang tahu. Malam ini saya bersyukur untuk seorang Jonathan Prawira yang menulis lagu begitu banyak yang kita nyanyikan, saudara ya. Begitu banyak lagu yang dia tulis, tapi lagu ini secara khusus dia ingin tampilkan bahwa dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Dan setiap awal dari kata-kata kalimat itu, saudara, itu adalah inisial namanya, saudara. Jalanmu tak terselami, J ya. Lalu oleh setiap hati kami, O ya, yang depannya. Namun satu hal ku percaya, N. Nah, saudara bisa lihat lagi terus, Jo, Na,
Tan Prawira. Luar biasa nggak saudara ya? Ini adalah orang yang kreatif di dalam Tuhan dan Tuhan memang pakai dia. Dia selalu bersaksi dan nggak malu saudara. Dia main musiknya terbatas, dia tidak suka nyanyi sepadahal. Tapi mengapa Tuhan begitu luar biasa memakai dia, memberikan melodi, memberikan syair-syair yang luar biasa saudara. Hampir sebagian besar lagu yang kita nyanyikan, Tuhan pakai dia untuk menuliskannya buat kita semua dan membawa kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Karena itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari siapkan hati kita malam ini. Saya ingin ajak kita sebentar nyanyikan pujian ini. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan ya. Supaya setiap kita siapkan hati kita malam ini dengan segenap kekuatan kita memuji dan menyembah Dia. Nyanyikan pujian ini bersama-sama saudara. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang diketuakan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu bertujuan atas segalanya. Sekali lagi katakan, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang diketuakan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu bertujuan akan segalanya. Kata-kata bergelombang, kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kami siap Tuhan, kami mau Tuhan. Katakan sama-sama, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang diketuakan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu bertujuan akan segalanya. Mari bersama, kata-kata bergelombang, kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kata-kata bergelombang, kata yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun. Katakan, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu, dan sekaligus kami juga membawa hidup kami, tubuh kami, jiwa kami, membawa keluarga kami, membawa setiap apa yang Kau percayakan kepada kami, membawa kota kami, membawa bangsa kami di hadapan. Terima kasih untuk kesempatan terindah malam ini. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh.
deklarasikan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, atas hidupku berserah penuh. Sekali lagi katakan hidup malam ini Tuhan. Setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu, Yesus kau bergantung. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkau atas hidupku berserah. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Katakan dalam sekali lagi. Berdaulat atas hidupku berserah. Yang sakit dapat berkata berdaulat, berdaulat atas tubuhku, atas tubuhku berserah. Berdaulat atas keluargaku, berdaulat atas keluargaku, berserah. Berdaulat atas kotaku, berdaulat atas kotaku, berserah. Sekali lagi berdaulat atas bangsaku, berdaulat atas bangsaku, berserah, berserah, berserah. Terima kasih Tuhan. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. I surrender all. I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender all. Katakan bersama. Pada Yesus Juru Selamat, aku
Saya serahkan kepada hambanya Bapak Pendeta Andreas. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan sama-sama sharing firman dan juga pelayanan kita pada malam hari ini. Kami menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam Bapa, kuasa Tuhan yang bekerja, Roh Kudus berkarya bagi kami agar apa yang hamba sampaikan jadi berkat buat kami semua yang ada di dalam ruangan Zoom meeting ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami bawa doa ini. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, salam kenal buat semua. Saya lihat di sini ada Bapak-Bapak Pendeta, salam hormat juga. Saya Pendeta Andreas, saya tinggal di Tiga Raksa, Tangerang. Saya mengenal hambanya Bapak Dodi, punya karunia talenta suara yang luar biasa. Beberapa kali banyak membantu saya di pelayanan Bapak Ibu Saudara. Dan kami punya proyek bersama untuk generasi muda, khususnya untuk anak Nisi dan juga untuk beberapa jemaat kami yang ada di Karawaci. Bapak Ibu, saya ingin malam hari ini men-sharingkan saja beberapa hal apa yang sudah saya kerjakan dan apa yang saya lakukan dalam kontestasi pelayanan, khususnya di penggembalaan saya yang mungkin agak sedikit berbeda dari penggembalaan pada umumnya. Pak Dodi, apakah saya bisa share screen, Pak? Ya, sudah dijadikan host, Pak. Bisa Pak, langsung. Ya. Langsung ya, saya coba deh. Ya. Sudah ada yang muncul di layar, Bapak Ibu? Sudah Pak. Ya, sudah Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, ini saya sebut sebagai pelayanan holistik, dan ini adalah lompatan pelayanan yang cukup ekstrim yang saya lakukan di tahun ini. Ini CV saya, Bapak Ibu Saudara, dan beberapa dalam proses menyelesaikan studi, khususnya di bagian nomor 1 ya, sampai dengan nomor 3 yang di dalam proses studi ini. Dan bersyukur karena di tahun ini saya bisa menyelesaikan 2 prodi sekaligus di STT Moriah dan juga di STTI Yogyakarta. Saya memperdalam pendidikan agama Kristen dan juga expository preaching, ilmu berkhotbah. Nah, Bapak Ibu Saudara, dasar pelayanan yang saya lakukan di Karawaci itu terambil dari 1 Korintus pasal 13 ayat 13, satu teks yang saya rasa sangat familiar buat kita semuanya, ya, itu tentang iman, pengharapan dan juga kasih. Itu sebabnya gereja di Karawaci itu saya menggunakan nama Gereja Pemulihan, Bapak Ibu, ya. Kami bernaung di bawah Sinode Gereja Betel Pembaruan. Belum lama saya rintis gereja ini bulan 2 Februari tahun lalu, jadi bulan depan ini tepatnya 1 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara, pelayanan pemulihan ini cikal bakalnya sebenarnya dari satu komunitas pelayanan ex-lapas namanya BPM, Blessing Prison Ministry. BPM itu terdiri dari para narapidana ex-lapas yang merasa mereka terpanggil untuk melayani kembali teman-teman mereka yang ada di dalam lapas, lalu kemudian mereka membuat komunitas ini. Saya ingat sekali kurang lebih sekitar bulan September, Oktober 2 tahun lalu, mereka datang ke rumah, lalu kemudian minta supaya saya bisa bina mereka, karena selama ini mereka melayani tidak ada pendeta yang membina mereka. Jadi mereka melayani dalam artian apapun yang bisa mereka kerjakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kemudian informasi bagi kita semua bahwa BPM ini melayani 5 lapas ya, 4 lapas lalu 1 rutan di Rutan Jambe, itu dekat dengan rumah saya. Dan semua lapas yang ada ini adalah lapas yang ada di Kabupaten Tangerang ya. Di Kabupaten Tangerang ini ada 4 lapas dan 1 rutan Jambe. Mulai minggu depan kami juga diminta untuk pelayanan di Pondok Bambu, Jakarta.
Nah, Bapak Ibu Saudara, ini yang di foto yang di bagian kiri ini jemaat kami, Gereja Pemulihan, waktu pertama kali Ketua Sinode dalam hal ini namanya Pendeta Charles dari Gereja Bethel Pembaruan mentahbiskan, ya, meresmikan keberadaan pelayanan saya, gereja kami yang ada di Karawaci. Nah, ini menarik prosesnya karena sebelum saya bergabung dengan GBP, Bapak Ibu, saya menggembalakan jemaat di GKI Tiga Raksa. Lalu kemudian saya mencoba untuk membuka sayap, saya membuka gereja ini, tetapi gereja saya sebelumnya tidak bisa menerima keberadaan mereka karena ekslapasnya itu. Nah, saudara yang dikasih, gereja pemulihan ini Bapak Ibu, itu awal berdirinya 100% itu ekslapas. Jadi jemaat kami itu ekslapas, para narapidana yang berasal dari seluruh Jabodetabek. Jadi jemaat kami ada yang dari Bogor, ada yang dari Depok, Jakarta, Karawaci, dan sekitarnya, Bapak Ibu Saudara. Jadi semuanya ekslapas, dan kemudian perkembangannya sekarang, puji Tuhan, yang awalnya sekitar 23 orang, nah sekarang rata-rata kami bisa ibadah di angka 67. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, ini hal yang sedikit berbeda dari pelayanan penggembalaan pada umumnya. Karena pelayanan penggembalaan saya itu namanya pelayanan holistik, ya. Pelayanan holistik itu bentuknya itu di penguatan ekonomi, di ekslapas. Kalau selama ini gereja itu cenderung menghimpun dana dari jemaat, Bapak Ibu Saudara, konsep ini saya balik. Jadi gereja yang memberikan dana kepada jemaat-jemaat yang notabene-nya adalah ekslapas, untuk membangun satu unit bisnis, satu unit usaha, dan puji Tuhan, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang sudah diwujudkan dalam tahun ini. Misalnya di sini ada Grab mobil, kami sudah punya 3 Grab mobil, Bapak Ibu. Lalu di bagian yang tengah ini toko spare part dengan bengkel motor. Jadi kami menjual, kami lalu kemudian juga membuka bengkelnya. Lalu yang di bagian ketiga, Bapak Ibu, ini adalah salah satu ekslapas yang kami pekerjakan di salah satu mitra di toko di mitra kami yang punya usaha di bidang ban, oli, dan seterusnya. Dan sebetulnya di sini masih ada lagi satu gambar, Bapak Ibu, cuman saya kayaknya nggak ke copy. Ini di lapak penjualan daging B2 itu. Nah, selain keempat unit ini, Bapak Ibu, ada satu unit lagi sebenarnya, ini di bagian kuliner, di bagian makanan dan segala macamnya, tapi sifatnya tentatif. Ya, tentatif itu berarti kami di UPH, kami bermitra dengan UPH, jadi biasanya ada proyek-proyek dari UPH, itu saya serahkan kepada ekslapas yang pintar masak, lalu kemudian mereka masak. Nah, prinsipnya di dalam pelayanan holistik yang kami lakukan, itu ada 4 hal, permodalan, pendampingan, pengembangan, dan dana bergulir. Nah, di bagian permodalan ini kami tidak memberikan semua, misalnya kayak Grab, Bapak Ibu Saudara, itu kami cenderung memberikan DP-nya. Jadi DP mobil berapa? Terakhir itu kami turunkan Avanza, ya. Avanza itu modalnya kurang lebih sekitar 30-an juta ya untuk DP-nya. Tetapi yang di tengah ini Bapak Ibu, yang di toko dengan spare part ini, saya kongsi dengan satu orang yang punya toko ban yang di sebelahnya ini, ya, namanya Pak Joni. Jadi kami ini permodalan bersama. Ini adalah pilot project di mana kami membuat dan melakukan sendiri, ya, ini bisnis ini. Kecenderungannya adalah Bapak Ibu, selama ini usaha itu orientasinya itu hanya pada margin keuntungan, tetapi di tempat kami Bapak Ibu, itu orientasinya pada pendampingan dan penguatan dari ekonomi pelayanan. Saya punya rumus namanya, kalau di dalam konteks ekonomi atau jual beli itu buy one, beli 1 dapat 2. Artinya begini, Bapak Ibu Saudara, di setiap bentuk pelayanan yang kita buka, apakah itu gereja, atau nanti saya akan jelaskan bagian lain karena ada panti asuhan dan seterusnya, selalu kami hadirkan satu unit usaha untuk mendampingi hamba Tuhan yang ada di tempat itu. Nah, hasil kajian saya Bapak Ibu, kenapa saya buat rumusan seperti itu? Karena kalau kita melihat
sebenarnya sistem keuangan atau ekonomi gereja itu di Indonesia itu hanya ada dua, pendeta yang digaji atau pendeta yang hidup dari persembahan jemaat. Nah, dua-duanya saya melihat ada kekuatannya, tapi juga saya tidak mengabaikan unsur kelemahan dari dua-duanya. Karena prinsip keduanya saya pernah ada di situ, Bapak Ibu. Saya pernah ada di situ, gitu loh. Dan itu sebabnya saya coba untuk pikirkan, jadi satu unit usaha untuk satu bentuk pelayanan, penggembalaan. Jadi setiap cabang dari gereja kami itu sedapat mungkin kita akan bukakan satu unit usaha. Nah, pendampingan ini Bapak Ibu Saudara kita lakukan kepada mereka-mereka misalnya di Grab. Kami dampingi Bapak Ibu Saudara dengan mitra kami yang punya usaha di bagian rental mobil. Lalu kemudian di bagian makanan juga seperti itu. Ini prinsip pendampingannya. Nah, pengembangannya Bapak Ibu Saudara untuk Grab ini, ya, untuk mobil-mobil Grab ini, kita sedang rencanakan itu untuk membangun satu sistem. Ya, jadi bukan hanya Grab saja, tetapi rental, sewa, dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi ketika mereka nggak jalan, ya penumpang susah, maka mobil itu masih bisa berjalan, rentalkan untuk menghasilkan benefit untuk mereka, ownernya. Demikian juga dengan toko ini, Bapak Ibu. Toko bengkel ini, ke depannya kita, ini lagi dibikin franchise-nya. Kalau Bapak Ibu lihat ini di gambarnya ini ada di Binong, di belakang Karawaci, di belakang kampus UPH. Saya buat ini, saya bentuk ini Bapak Ibu Saudara, ini permodalan 60 juta. Jadi kita buat range-nya itu 60 juta sampai dengan 500 juta, begitu. Intinya ada pengembangannya. Lalu yang keempat bergulir. Nah, kenapa bergulir? Nah, bergulir ini kami sadar bahwa kehadiran ex-lapas di tiap harinya, tiap minggu, tiap bulan, tiap tahunnya itu pasti ada. Progresitasnya itu kuat sekali. Itu saya alami sendiri Bapak Ibu di Karawaci. Dari mulai awalnya BPM berdiri itu 5 orang. Lalu kemudian 13 orang, 13 kemudian 17. Sekarang anggota tetapnya BPM itu ada 42 anggota tetapnya. Hanya dalam kurun waktu kurang lebih sekitar 1 tahun. Jadi sangat cepat sekali. Dan mereka semua ex-lapas ini kalau keluar, pergumulan terbesar mereka itu hanya ada 2. Bagi mereka yang perempuan, ex-lapas perempuan, orientasinya pada keluarga. Keluarga yang prioritas buat mereka. Mereka keluar, mereka langsung mikirin anak. Mereka langsung mikirin orang tua, keluarga, dan seterusnya. Tapi bagi para pria narapidana ini, yang ada di isi kepala mereka pertama ketika mereka keluar adalah bagaimana mereka bisa bekerja. Jadi dana bergulir yang kami berikan ini adalah modalnya berapa ditambah 10% kali 1 tahun. Tim holistik tidak mengambil apapun. Jadi itu akan digulirkan lagi bagi ex-lapas atau para narapidana yang masuk di dalam komunitas kami atau di gereja kami. Lalu kemudian yang kedua bentuk pelayanan holistik kami adalah bentuknya itu pendampingan. Nah, pendampingan ini ada 2, pendampingan spiritual, yang kedua adalah pendampingan para korban. Pendampingan spiritual kami buatkan gereja. Itu sebabnya kalau Bapak Ibu Saudara ada kesempatan berkunjung ke Karawaci, Saudara akan mendapati gereja ini dengan orang-orang yang pada umumnya ex-lapas, Bapak Ibu Saudara. Jadi tato, kemudian rambut dan segala macam, itu semuanya kompleks ada di sini. Orang-orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan altar pun, mereka semuanya adalah hampir 100% itu ex-lapas Bapak Ibu Saudara. Pendampingan spiritual. Kenapa perlu diadakan pendampingan spiritual? Karena pada umumnya ketika gereja tahu bahwa mereka adalah mantan narapidana atau ex-lapas Bapak Ibu, mereka cenderung menutup diri untuk kehadiran mereka. Jadi saya mencoba untuk membuka dalam konteks yang lebih besar lagi, bukan hanya komunitas, tapi ke organisasi gerejawi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, ini pendampingan korban. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini namanya Padepokan Bisat Nusantara. Yayasan yang saya buka itu namanya Yayasan Pelangi Bisat Nusantara. Lalu kemudian panti asuhan yang bulan September tahun lalu saya buka itu Padepokan Bisat Nusantara. Lalu Padepokan ini untuk siapa? Padepokan ini diperuntukkan untuk anak-anak yang orang tuanya ada di dalam penjara.
dan mereka-mereka anak-anak yang orang tuanya ex-lapas. Ya, ketika mereka keluar dari lapas, Bapak Ibu, mereka kesulitan mencari pekerjaan. Mereka kesulitan banyak hal, khususnya di bagian ekonomi. Nah, kami masuk di bagian itu, Bapak Ibu Saudara, itu yang saya sebut sebagai korban langsung, lalu kemudian kami buat ini, panti asuhan ini, Padepokan Bisat Nusantara. Menarik karena saya dapatkan beberapa fakta, khususnya di bagian pertumbuhan anak-anak, Bapak Ibu, ya, bahwa ternyata anak-anak yang orang tuanya masuk di dalam penjara, bagi anak-anak kecil itu sangat menggoncang pertumbuhan psikologis mereka, traumatis yang sangat kuat, tapi bagi anak-anak mereka yang sudah usianya usia remaja itu meninggalkan jejak dendam yang luar biasa besar. Dan kecenderungannya 10,32% anak-anak itu akan menjadi pelaku kejahatan yang sama atau beda, tapi prinsipnya mereka akan masuk di dalam penjara. Itu penelitian yang pernah saya lakukan. Jadi bentuk pelayanan holistik bukan hanya pada penguatan ekonomi, tetapi juga ada pada unsur pendampingan juga, yaitu pada sisi spiritual dan pendampingan korban. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebenarnya konsep proyek saya yang paling besar itu adalah one stop system. Maksudnya adalah dari BPM ini kompleksitasnya itu sangat tinggi. Kalau saudara perhatikan di sini, di sisi ini ada gambar gereja. Gereja sudah berwujud. Lalu kemudian di bagian ini, anak-anak ini, panti asuhan juga sudah ada. Unit bisnis juga sudah ada. Mimpi saya tinggal satu ini, Bapak Ibu, itu sekolah. Nah, kenapa sekolah, Bapak Ibu Saudara? Ternyata ada kesinambungan antara korban dalam hal ini, anak-anak mereka, dengan padepokan, korelasinya dengan masa depan mereka. Nah, Bapak Ibu, saya bersyukur karena kami ada MOU dengan UPH. Jadi setelah saya melihat kompleksitasnya tinggi banget, lalu kemudian saya mencoba untuk mendekati UPH dan bersyukur pada bulan September yang lalu saya MOU dengan UPH. Saudara, anak-anak kami di Padepokan ini dibawa ke UPH. Jadi di konseling, lalu kemudian setiap bulan kami mendapatkan semacam review. Kami mendapatkan semacam catatan, Bapak Ibu, dan catatan itu yang kami gunakan kemudian menghasilkan kurikulum. Bapak Ibu Saudara, saya punya tesis dengan disertasi itu tentang pelayanan ex-lapas, dan sampai hari ini saya belum menemukan satu buku literasi satupun yang membahas tentang konteks pelayanan itu. Gitu. Artinya masih sangat terbatas. Nah, itu sebabnya ini menjadi semacam kajian, penelitian, Bapak Ibu Saudara, supaya ke depannya ini bisa dijadikan semacam acuan. Jadi, kenapa harus ada sekolah, Bapak Ibu Saudara? Karena pendampingan terhadap anak-anak korban ini, ya, tidak cukup hanya ada di Padepokan, tidak cukup hanya ada di UPH sebagai mitra kami, tetapi juga dia butuh pengakuan secara formal di sekolah. Kenapa? Karena di sekolah, Bapak Ibu Saudara, mereka rata-rata itu terintimidasi dengan dirinya karena status mereka itu. Ini yang saya dapati hasil dari wawancara anak-anak kami yang ada di Padepokan. Itu sebabnya saya punya mimpi satu saat Tuhan akan percayakan sekolah ini sehingga ya interconnecting ini jelas, Bapak Ibu Saudara ya. Semuanya bisa kita selesaikan dalam konteks atau konsep pelayanan holistik di gereja kami melalui komunitas BPM, Blessing Prison Ministry. Saya rasa demikian Pak Dodi yang bisa saya sharingkan dengan Bapak Ibu yang lainnya. Terima kasih untuk kesempatannya. Kiranya ini jadi berkat dan penguatan bagi pekerjaan Tuhan dan pelayanan bagi kita semua. Saya kembalikan ke Pak Dodi. Baik, terima kasih Pak Pendeta Andreas. Memang masih ada waktu Bapak. Jadi tadi Bapak sudah menjelaskan tentang sebuah pelayanan holistik, di mana sesungguhnya bahwa dari rekan-rekan tim atau juga teman-teman dari pengurus King, yaitu di sini ada koordinator Bapak Pendeta Derikson juga sedang memikirkan dan mempersiapkan juga satu pelayanan holistik yang diambil dari 1 Petrus 2 ayat 9, imamat yang rajani. Jadi ada keimamannya, tadi kita sudah melihat bagian demi bagian yang Bapak sampaikan, ada keimamannya dan juga kerajaannya, sehingga
holistik benar-benar. Nah, Pak Andreas, mungkin sebelum nanti ke Pak Derikson, mungkin kita perlu minta tambahan. Tadi sudah dijelaskan tentang apa yang Bapak lakukan dengan tim, dengan gereja, dan dengan yayasan. Ini sudah lengkap, sudah ada gereja dan yayasan. Itu sudah demikian lengkap ya. Tapi mungkin bolehkah kita mendengar latar belakang panggilannya atau teologisnya yang Bapak sempat dapatkan dari Tuhan, yang dapat kita dengar juga bersama-sama. Jadi dari apa yang firman, apa yang Bapak sudah terima dari Tuhan, sehingga Bapak termasuk nekat juga ya membuat ini di tengah-tengah kondisi ini, tapi sudah dapat dikatakan menghasilkan sesuatu yang akan dipersiapkan di masa depan. Boleh Pak tambahkan lagi tentang bagaimana Bapak juga sudah mendapatkan sesuatu dari Tuhan untuk melandasi pelayanan ini, karena Bapak juga latar belakangnya sudah menggembalakan GKI ya, gereja GKI khusus, tapi dari pengalaman bahwa tidak semua orang dapat menerima apa adanya teman-teman ex lapas ini, itu memang kita perlu akui dan kita juga alami. Nanti juga Pak Derikson mungkin bisa cerita juga bagaimana beliau juga sedang merawat orang-orang yang korban tadi ya, pendampingan untuk korban. Saya sapa Pak Gary, Pak Pendeta Gary ada di tengah kita juga. Nanti dapat kita share setelah firman, setelah ini. Saya meminta nanti mempersiapkan diri ya Pak Akong dengan Ibu ya katanya Pak Derikson. Sehabis nanti Pak Andreas menambahkan tentang fondasi atau landasan firman, atau latar belakang yang panggilan khusus untuk pelayanan ini, Pak Akong dan Ibu bisa nyanyi nanti ya Pak Derikson ya. Satu lagu menyambut firman. Ya kalau boleh Pak Akong dan Ibu bisa siapkan satu lagu nanti. Maaf Pak, jangan dulu, malam ini mendadak, belum ada persiapan. Oke, no problem. aja ya. Oke. Nggak apa-apa Pak Akong. Ya, terima kasih Pak Akong, ya nggak apa-apa. Baik, saya serahkan Pak Andreas, tambahkan lagi Pak sedikit untuk kami dapat mendengar beberapa hal lain yang penting. Ya. Baik Pak, kalau bicara tentang latar belakang Pak ya, memang betul bahwa saya 19 tahun menggembalakan jemaat di lingkungan gereja yang notabene sistemnya sudah terbentuk dengan sangat baik. Nah, cikal bakalnya Pak, sebenarnya ketika mereka minta saya untuk membina komunitas ini, lalu saya mencoba untuk masuk dalam kehidupan mereka lebih dalam. Jadi semua tim saya kumpulkan, lalu kemudian saya izin untuk saya bisa tahu keberadaan mereka dan seterusnya. Dan singkat cerita, Pak Dodi dan Bapak Ibu yang lainnya itu, akhirnya saya mendapati banyak kisah yang menurut saya miris, Pak. Beberapa kasus demi kasus, ya, misalnya ketika suaminya masuk di penjara, istrinya yang awalnya nggak pernah bekerja, dia lalu kemudian harus membesarkan 4 anaknya, putra-putrinya yang masih kecil waktu itu di tim inti kami, dan hanya ada 2 pilihan, Pak. Karena dia nggak bisa bekerja, maka pilihannya adalah dia harus mencari suami yang menerima dia apa adanya dengan 4 anaknya, apapun kondisinya, atau yang kedua, dia menjual dirinya. Nah, itu yang saya dapati, dan dia memilih keduanya. Dia memilih keduanya, karena bebannya cukup berat. Nah, karena tim kami ini rata-rata pasalnya narkoba, Pak. Jadi secara ekonomi mereka semua sebetulnya kuat sekali di awalnya, ya, sebelum mereka masuk di penjara. Tapi ketika mereka masuk di penjara, saya tidak tahu ada sistem baru, itu segala sesuatu yang dia punya itu habis, langsung habis, ya, dari mulai ditangkap, lalu kemudian nego pasal, kemudian nego pengadilan, bla bla, pokoknya intinya habis semuanya. Nah, yang lainnya saya mendapati yang anak kami ini, yang 2 anak yang baru masuk di Padepokan ini Pak ya, misalnya. Jadi mamanya masuk di penjara ya beberapa tahun. Lalu kemudian papanya ini bukan orang Kristen. Dan yang miris buat saya adalah bahwa 3 anaknya yang usianya masih kecil-kecil itu dipaksa oleh dia untuk ngamen di jalanan, tidak boleh pulang sebelum bawa uang 400.000. Itu saya dapati, Pak. Saya tanya betul. Karena
waktu hari Minggu dia nyanyi di gereja, saya lihat ini suaranya kok bagus gitu, anak ini. Umurnya 11 tahun. Lalu kemudian saya rangkul dia, saya ajak ngomong, dan saya dapatkan cerita itu. Nah, lalu satu kali ketika saya setelah pulang pelayanan di gereja, lalu kemudian anak-anak saya bawa di mobil saya, lalu kemudian kami turun, dan anak-anak itu ngomong sama saya bahwa Pak Pendeta, mereka panggil saya Om Andre. Om Andre, mau nggak jadi bapak buat kami gitu. Wah, itu sedih buat saya, Pak. Itu sedih sekali buat saya, dan seringkali itu saya pikirkan malam-malam terus, apa yang bisa saya lakukan. Saya punya prinsip sederhana, Pak. Kalau Tuhan kasih saya ketemu dengan mereka, Tuhan tahu bahwa saya harus melakukan itu. Nah, akhirnya saya memberanikan diri buka padepokan itu dengan modal seadanya. Kami masih kontrak, Pak. Kami masih kontrak, tapi yang jelas adalah ini yang bisa kami lakukan, ini yang bisa kami buat. Dan ada beberapa pengalaman-pengalaman lain sebenarnya, Pak, yang saya lihat. Akhirnya saya membuat keputusan yang cukup radikal dalam hidup. Pak Dodi bisa bayangkan, ya 19 tahun saya penggembalaan, 2 tahun saya tidak jadi penginjil, evangelis di lingkungan itu, artinya 21 tahun saya di gereja lama. Dan saya harus relakan itu untuk mereka, karena mereka itu ada yang 14 tahun, Pak, pelayanan di lapas selama ini, tapi mereka sama sekali tidak digembalakan. Prinsipnya sederhana, dan saya melihat Ibrani pasal 13, 1 Korintus pasal 13 ayat 13 itu adalah jawaban buat mereka. Mereka butuh pengharapan, mereka butuh kasih, mereka butuh iman. Nah, itu sebabnya saya sudah bagi-bagi. Untuk gereja, itu PR-nya masalah iman. Kalau untuk BPM, itu masalah pengharapan, percaya dan seterusnya. Untuk kasih, itu di yayasannya, Pak. Itu filosofi yang saya tanamkan di pelayanan kami. Demikian mungkin Pak Dodi. Ya, baik. Terima kasih Pak Pendeta Andreas. Kami menangkap pesan Bapak dan pesan firman Tuhan malam ini. Bahwa ini tugas kita, dan malam ini Bapak Ibu kita berbahagia dapat sama-sama untuk mendengarkan. Nanti kita akan tutup acara kita secara khusus renungan firman Tuhan dan ibadah singkat kita. Tapi nanti kita akan sama-sama masuk, nanti akan akhir dalam doa penutupnya Bapak Pendeta Derikson, dan kemudian berikut kita bisa masuk dalam satu pembahasan atau bincang-bincang share, di mana malam ini memang hal yang luar biasa kita dapat dengar langsung dari Pak Andreas dan sudah melakukannya. Sehingga ini akan menolong kita di dalam komunitas King, komunitas ilahi New Grace, yang juga merindukan dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Sama dengan dengan kita ada Family King, Family Ministry, Bapak Pendeta Komingguan dengan setia sepanjang pandemik ini merawat dan menggembalakan teman-teman. Ada Pak Pendeta Gary juga di tengah kita, yang juga terus menyampaikan kabar baik Injil, dan sedang dalam program juga membangun komunitas kota, yang dimana saya juga percaya ini juga menjadi bagian, nanti kita dapat share bersama-sama. Ada Pak Ones, hambanya gembala yang juga setia dalam pelayanan dan sudah punya banyak pengalaman, sehingga malam ini juga kita dapat sama-sama Bapak Ibu tetap Pak Akong, dan ada Pak Akong Lee juga, atau siapa yang Pak Samsir tadi juga sudah respon. Kita dapat sama-sama memikirkan apa yang dapat kita lakukan sepanjang waktu yang Tuhan masih berikan buat kita. Sebelum kita masuk dalam doa penutup, saya ingin mengajak kita menyanyikan pujian ini, Bapak Ibu ya. Ada satu lagu yang saya ingin ajak Ya, Bapak Ibu. Mohon maaf Pak Dodi. Ya. Pak Dodi, jadi Ya, Pak. bukan doa penutup, langsung aja doa syafaat, doa penutup. Nanti saya yang berdoa, kemudian nanti doa berkat Pak Pendeta Komingguan. Kemudian setelah itu kita bincang-bincang. Baik Pak. Sorry. Ya, silakan Pak. Ya, Pak Pendeta Komingguan siap ya. Lalu Pak Anas juga masih bersama kita. Nah, saya ingin ajak kita sebelum masuk doa kita nyanyikan pujian ini Bapak Ibu ya. Pasti Bapak Ibu pernah dengar lagu ini,
Tapi pastikan bahwa syairnya itu menjadi bagian doa kita malam ini ya. Bahwa mereka orang-orang yang kita lihat mungkin sedang tertawa, tetapi sesungguhnya mereka sedang dalam duka, menangis, tidak ingin ada orang yang tahu keadaan mereka. Tapi sesungguhnya mereka sedang dalam masalah dan persoalan yang luar biasa ya. Jadi kita malam ini dapat nyanyikan pujian ini dengan menjadikannya sebagai doa. Tiap hari ku temukan mereka yang terhilang, hidup yang tak menentu, ada tujuan dalam tawa mereka, tersimpan namun Tuhan mendengar tangis mereka. Mereka berduka, mereka berduka, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka berduka. Mari sama-sama kita ingatkan bahwa mereka memerlukan kasih Tuhan. Katakan, mereka berduka. Mereka berduka, kasih Yesus yang besar sebagai jawaban, sebagai jawaban. Mereka berduka, mereka berduka, tidakkah kau sadari Dia kasih yang sejati. Mereka berduka, Ya, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu, ya Tuhan, Allah yang kami sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami diberkati dengan firman-Mu dan juga pemaparan daripada hamba-Mu, Bapak Pendeta Andreas yang telah Kau pakai Tuhan selama 19 tahun, bagaimana perkara yang tidak mudah dilakukan Tuhan, yang sungguh-sungguh memfollow up orang-orang yang terhilang. Yang kami lakukan selama ini adalah menerima mereka, memberitakan firman Tuhan, tetapi
tidak cukup hanya sampai di situ Tuhan. Ada banyak orang-orang yang terhilang kembali menjadi hilang karena tidak ada yang memfollow up mereka, tidak ada yang menerima mereka, dan tidak ada yang berusaha untuk mereka bisa dipakai dalam talenta apapun yang mereka miliki Tuhan. Tuhan, ampuni kami jika kami sering mengabaikan itu. Karena firman-Mu juga mengatakan Tuhan bahwa Engkau datang ke dalam dunia ini bukan mencari orang yang benar, tetapi mencari orang-orang yang berdosa Tuhan. Tuhan, misi itu adalah Engkau percayakan kepada kami. Dan kami melakukan bagian kami Tuhan. Dan Bapak Pendeta Andreas telah melakukannya Tuhan. Mari Engkau berkati hamba-Mu, berkati keluarganya, berkati semua yang sudah dilakukan, kiranya semakin berkembang Tuhan, bahkan juga jiwa-jiwa yang di follow up saat ini, bahkan sampai bekerja, dan pergumulan juga tentang sekolah Tuhan, kiranya Engkau kabulkan Tuhan agar dapat terwujud Tuhan, karena itulah pergumulan kami Bapak, ada banyak orang yang di dalam zona nyaman Tuhan, kepedulian, kasih kepada teman-teman seiman masih belum tergugah, belum tersentuh kepada saudara-saudara kami yang juga sebenarnya Engkau ingin pakai Tuhan dalam zona nyaman Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, ketika kami berdoa, Engkau akan mendengarkan kami, akan ada banyak orang-orang yang tergugah melalui pemaparan daripada hamba-Mu Tuhan, sehingga dapat terwujud seluruh visi dan misi daripada hamba-Mu, dan juga kami semuanya Tuhan. Hamba-Mu juga di Pematang Siantar, Sumatera Utara, mengalami pergumulan yang sama, namun seringkali hamba terlepas daripada orang-orang yang tidak bisa hamba follow up, karena hamba tidak mampu dengan kekuatan sendiri, apalagi orang-orang marginal yang keluar dari lapas hanya bisa datang ke gereja tetapi tidak memiliki pekerjaan, dan akhirnya kembali melakukan hal-hal yang membuat mereka kembali ke lapas. Dan ini tidak Engkau inginkan Tuhan. Mereka adalah domba-domba yang hilang, yang Kau cari Tuhan melalui hamba-hamba-Mu yang ada di sini maupun ada yang di luar tempat ini Tuhan, jauh ini Tuhan. Kiranya pakailah kami semua Bapa untuk terbeban di dalam melakukan tugas ini Tuhan, amanat agung Tuhan, bahkan mengajarkan mereka seperti apa yang Kau perintahkan kepadamu, bahkan percaya bahwa Engkau menyertai kami senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dalam titik ini Tuhan, Bapak Pendeta Andreas telah Engkau sertai, dan kami dapat mengambil satu teladan Tuhan yang bisa kami terapkan dalam pelayanan kami. Kiranya mampukan kami Tuhan untuk berlutut di hadapan-Mu Tuhan, karena semua ini bukan pekerjaan kami, tapi pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan kepada kami. Biarlah Tuhan, kami dapat menjadi alat-alat-Mu Tuhan, menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, di dalam menggembalakan mereka yang termarginal, yang terlantar, domba-domba yang terlantar Tuhan, yang berdasarkan belas kasihan yang daripada-Mu Tuhan. Seperti pujian kami, mereka perlukan, tetapi kami tidak mampu. Hanya dengan kuasa Allah, Engkau akan memampukan kami. Berkati hamba-Mu, berkati hamba-Mu juga Bapak Pendeta Dodi Menat yang sudah membawa kami dalam pujian dan penyembahan. Berkati juga pelayanan dan keluarga, juga pergumulan hamba-Mu Tuhan. Berkati juga Pak Guntur Ones Tuhan, yang selalu setia di dalam komunitas ilahi New Grace ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati istri, anak, cucu, menantu. Engkau berkati pelayanan, pekerjaan, dan kebutuhan daripada hamba-Mu Tuhan. Segala pergumulan daripada hamba-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Grace, orang yang kami anggap orang tua kami Tuhan, yang menjadi teladan bagi kami dalam pelayanan, baik pelayanan juga kepada orang-orang marginal, orang-orang yang sakit, orang-orang jompo, semuanya Tuhan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan, dalam menjadi teladan bagi kami. Berkati anak-anak, cucu, menantu daripada Ibu Grace. Kami juga berdoa untuk Ibu Oli Rory Pandey Tuhan, yang saat ini ada di Manado. Kiranya Engkau berkati, dan kami mendengar saat ini fisik hamba-Mu sedang dalam keadaan lemah. Mari Bapa, perlukan tangan-Mu penuh kasih, menyembuhkan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Engkau yang lebih tahu
di bagian mana tubuh hamba-Mu yang merasakan kelemahan, karena Engkau yang menjadikan hamba-Mu Tuhan. Engkau yang lebih tahu untuk menyembuhkan daripada hamba-Mu. Ketika kami bersatu hati untuk kesembuhan daripada hamba-Mu, Ibu Oli, maka Ibu Oli akan disembuhkan pada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga Bapak Akong dan Ibu Depi, kiranya Engkau berkati, akan Engkau pakai mereka dalam pelayanan mereka, anak-anak yang Kau anugerahkan, usaha yang mereka lakukan, Engkau berkati Tuhan. Kiranya mereka dapat sungguh-sungguh Tuhan, Kau pakai secara luar biasa di dalam menangkan jiwa-jiwa Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Ira Moninja Tuhan, berkati suami, anak-anak, Engkau berkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, dan seluruh pergumulannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Biona, berkati suami, berkati pekerjaan, berkati pelayanan Kau percayakan kepada hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami tetap dinamis Tuhan. Karena ketika Engkau berkata bahwa kami akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kami, yang berarti adalah dunamos, yang selalu bergerak, yang selalu berkembang Tuhan, hari demi hari, bukan statis, tapi dinamis Tuhan. Maka Engkau akan pakai Ibu Biona dalam pelayanannya Tuhan. Kami percayakan bahkan seluruh pergumulannya Engkau tolong. Demikian juga Pak Samsir Tuhan, Engkau berkati dia dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dan juga segala kebutuhannya, bahkan istri anak-anaknya Engkau berkati keluarganya Tuhan. Kiranya Engkau pakai hamba-Mu lebih luar biasa lagi. Demikian juga Opung Brahmana Sembiring juga yang kami anggap sebagai orang tua kami juga Tuhan, istri, anak-anak, cucu, menantu, Kau berkati Tuhan, jagai terus dalam kekuatan kesehatan Tuhan, sehingga semakin banyak juga jiwa-jiwa ini menangkan melalui pelayanan Opung Brahmana Sembiring Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Geri juga Tuhan, Kau berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam keluarganya, bahkan dalam setiap kebutuhannya. Engkau pakai Tuhan, Kau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga Engkau pakai hamba-Mu juga menjadi alat untuk memenangkan jiwa-jiwa, sehingga setiap lutut berteluk menyembah Engkau, semua lidah mengaku Engkau Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Bungkus hamba-Mu ini dengan kuasa darah-Mu dalam menghadapi tantangan apapun yang dihadapinya. Demikian juga Ibu Nesia Melani Tuhan, dalam pelayanannya, baik pelayanan itu Sunday School, maupun pelayanan pemuda, remaja, Engkau berkati juga Tuhan, Engkau urapi, berkati suami dan anak-anaknya, Engkau berkati pekerjaannya, seluruh kebutuhan yang Engkau berkati Tuhan. Kami juga berdoa pada saat ini untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Komingguan, kiranya Engkau berkati dalam mengembalakan family ministry, yang juga menyempatkan diri untuk hadir di dalam komunitas ilahi di Grace ini Tuhan. Kiranya biarlah kehadiran hamba-Mu semakin menguatkan dan menambah semangat bagi kami Tuhan. Berkati istri, anak-anak, cucu, menantu, bahkan pelayanan hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat menghadapi segala tantangan dengan pertolongan kuasa daripada Roh Kudus-Mu, tambah-tambahkan hikmat di dalam mengembalakan pelayanan yang Kau percayakan kepada hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, banyak teman-teman kami yang tidak hadir, Ibu Depari juga yang ada di Tapanuli Utara, bahkan siapapun yang tidak bisa kami sebutkan persatu, juga Pak Paul yang di Belanda, yang hari ini berusaha untuk hadir, tetapi mungkin karena pekerjaan, berkati dia, istri, anak, cucu, menantunya yang ada di Belanda. Tuhan, lindungi hamba-Mu Tuhan, dan pakai juga mereka di sana dalam melayani jiwa-jiwa, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, walaupun daerah Belanda yang kami ketahui selama ini adalah orang-orang yang didominasi oleh orang-orang Kristen, tetapi saat ini sudah menjadi kebalikan, banyak orang ateis Tuhan. Itulah yang mereka hadapi di sana. Biarlah mereka menjadi alat-alat-Mu Tuhan di dalam menenangkan orang-orang yang belum mengenal Tuhan di sana Tuhan. Terima kasih Bapak, ini syafaat kami, ini doa kami, sempurnakan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang pakai komunitas ilahi New Grace ini Tuhan, menjadi Tuhan tempat kami untuk Bapak saling berbagi, saling melengkapi, dan juga Tuhan saling berdoa satu sama lainnya, dan saling mengasihi. Terima kasih Bapak, dan kami akhiri doa kami ini dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu, dan kami akan menerima berkat yang daripadamu. Haleluya. Amin. Silakan Pak Pendeta Komingguan. Pak Pendeta Komingguan, silakan. Doa berkat. Shalom Pak Pendeta Komingguan. Pak Pendeta Komingguan, silakan. Shalom.
Ya, hambanya mungkin nggak dengar. Oke, mari kita arahkan hati kita, dan kita angkat tangan kita terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati kita dimanapun berada. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Tuhan memberkati mari pelayanan kita kita. ambil Ya, silakan Pak Pendeta Komingguan. Silakan Pak Pendeta Komingguan. Terlempar lagi malah. Oke, kita lanjutkan kembali. Tuhan memberkati keluarga kita, Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan kita dimanapun berada. Biarlah kasih Tuhan yang selalu melingkupi kita, bahkan Tuhan menyinarkan wajahnya atas kita, dan kita terima berkat daripada Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus, menyertai kita sekarang, sampai selama-lamanya. Kita semua yang percaya katakan, amin. Amin. Tuhan berkati kita. Ya, masih ada waktu sekitar 30 menit lagi untuk kita bincang-bincang. Silakan Pak Dodi untuk memandu. Apakah yang harus kalau saya secara pribadi sangat-sangat merasa kecil hati Pak Andreas. Karena saya itu seperti saya katakan dalam doa tadi, memang menghadapi orang-orang marginal, keluar dari penjara, tapi saya tidak mampu ya mengarahkan, karena kalau Bapak sekarang masih bergumul tentang sekolah, kalau saya satu pun yang Bapak bilang tadi, kecuali gereja, Tuhan berikan gereja, ya, tapi ternyata gereja itu tidak cukup untuk memfollow up orang-orang yang keluar daripada lapas itu, ya. Jadi ketika mereka keluar dari gereja, mendengarkan khotbah, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, sampai di rumah mereka harus bertanggung jawab lagi kepada istri dan anak-anak. Bahasa sehariannya, dapur itu harus ngepul, ya. Artinya beras itu harus ada. Nah, jadi bagaimana seorang narapidana tidak bisa, mantan narapidana bisa hidup di tengah-tengah masyarakat kalau tidak ada yang memfollow up, tidak ada yang menampung mereka, seperti yang Bapak paparkan tadi. Jadi suatu hal yang sungguh luar biasa yang baru ini saya melihat, dan saya sangat tertarik ya, kalau Tuhan izinkan bisa juga mengalami seperti itu. Terima kasih. Silakan Pak Dodi. Ya, makasih Pak Derikson. Ya, tadi termasuk apa yang Pak Derikson rasakan, juga tadi Pak Adit juga yang dari Jambi harus live dulu, dia juga katakan rasakan hal yang sama. Banyak kita ada di dalam pelayanan lapas, tapi tidak tahu bagaimana selanjutnya untuk menghandle dan menangani. Sebelum nanti dijawab Pak Andreas, mungkin kita mau dengar komen sebentar, singkat-singkat juga ya, mungkin dari Pak Pendeta Komingguan. Tadi maaf Bapak keluar terpental tadi, sehingga doa. Iya, betul. Wi-Fi-nya error tadi. Error. Maaf ya. Maaf. Berkatnya mengalir lagi Pak. Tetap. Aku ada yang direspon untuk pelayanan ini Pak. Ya, luar biasa ya. Tadi saya dengar luar biasa ini, anak muda ya, bisa dipakai Tuhan. Luar biasa ya, bisa menumpahkan seluruh hidupnya ya untuk fokus kepada pelayanan. Itu sangat luar biasa di mata Tuhan. Jujur ya, kalau saya mungkin belum bisa ya seperti itu. Tapi saya percaya Pendeta Andreas ya, pasti akan mampu melakukan. Tuhan Yesus itu tahu ya kapasitas kita sebagai hamba Tuhan yang mampu atau tidak ya. Tapi saya percaya, saya berdoa biarlah jika Tuhan yang pakai Pak Andreas, itu semua akan membawa dampak ya buat teman-teman supaya bisa saling membantu ya di dalam pelayanan. Itu yang saya doakan ya, karena jika Tuhan yang buka pintu itu tidak ada seorang pun yang dapat menutupnya. Saya sangat yakin ya, Tuhan Yesus itu penuh kuasa dan berkatnya itu terus dicurahkan bagi anak-anaknya yang setia dan taat ya, melakukan yang benar di mata Tuhan. Itu sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya percaya komunitas Ilahi New Grace ini ya pasti akan dipakai ya, kita bersama-sama ya, bersatu hati ya,
untuk kita melakukan pekerjaan yang mulia di hadapan Tuhan. Ya. Karena hidup kita ini kan hanya sementara ya. Kita dipakai, kita dipilih, dan kita harus melakukan yang benar di hadapan Tuhan. So otomatis anak mantu cucu kita pasti akan diberkati. Seperti firman katakan, anak cucumu tidak akan meminta-minta dan sampai selamanya akan kuberkati. Itu janji Tuhan. Dan saya sangat yakin ya, Tuhan Yesus itu pakai semua para hamba Tuhan yang hari ini Bapak Ibu hadir ya. Ayolah kita sama-sama membangun bait Allah yang kudus ya. Supaya apa? Supaya nama Tuhan tetap dipermuliakan sampai ke ujung bumi ya, sehingga banyak orang terselamatkan. Bahkan menyerahkan dirinya, dibaptis, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Ya, dipulihkan juga orang-orang marginal ya. Itu sangat di mata kita hanya tidak ada yang mustahil ya kalau Tuhan bisa pakai, karena saya banyak melihat hamba-hamba Tuhan yang ex narapidana ya, tetapi dipakai oleh Tuhan menjadi hamba yang luar biasa. Bahkan semangatnya kita kalah dengan mereka, tapi kita nggak boleh kalah ya. Kita harus support mereka supaya mereka tetap kembali ke jalannya Tuhan dan melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Itu aja yang saya bisa bagikan. Tuhan Yesus memberkati ya. Kita semua akan terus berdoa ya supaya komunitas Ilahi New Grace ini dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, baik Pak Pendetaku. Ya, ada pertanyaan juga. Tadi ada beberapa titipan pertanyaan karena ada yang mengenal Pak Andreas juga dalam pelayanan ini, bahwa bagaimana sih, pasti pernah Pak, Bapak juga alami para ex lapas ini juga pada akhirnya nggak bisa dipercaya sekali dikasih jam kerjaan langsung. Ini orang-orang full gospel biasanya juga bingung ya. Orang-orang full gospel bingung biasanya. Waduh, ini udah tak percaya gini habis. Bahkan saya punya beberapa teman gembala Pak, ya dipercayakan bahkan pelayanan, ditinggal gerejanya, dititipkan gerejanya sebentar, setelah itu sound system habis berakhir sama orang-orangnya juga. Ini tidak satu dua saya temukan. Mungkin Pak Andreas juga punya pengalaman. Ya, mungkin Pak Andreas, ya. Pak Dodi, mungkin Pak Andreas tadi lupa menceritakan mungkin ada beberapa orang yang berbuat seperti itu gitu loh. Tapi mempersingkat waktu, beliau tidak perlu menceritakan hal itu mungkin. Ya, sebelum Pak Andreas jawab ya, mungkin nanti teman-teman bisa tanya juga yang lain. Ada Pak Ones, Pak Samsir. Saya ingin sapa dulu Pak Gary yang juga membangun satu komunitas sahabat Indonesia, ya, sahabat 7 Indonesia. Pak Gary, shalom. Dan Bu Oli juga di sahabat 7 Indonesia. Ya, shalom Pak Dodi. Sorry saya tutup kamera ini. Iya, iya Pak. Bagaimana Pak? Ya. Luar biasa Pak Andreas tadi, walaupun saya ikuti sepotong karena saya masih di jalan di busway. Ini luar biasa pelayanannya beliau nih. Panggilan khusus, beliau menerima beban yang luar biasa dan bisa ketemu dengan cara pelayanannya. Saya sangat diberkati. Ya, tidak semua orang bisa melakukan seperti ini Pak Andreas. Ya, tidak semua orang bisa melakukan itu karena biasanya di mata orang kalau namanya ex narapidana ini ditakuti gitu. Karakternya garang. Ya, sewaktu-waktu bisa muncul dia punya karakter aslinya dan itu seringkali menjadi ketakutan. Ya, khususnya ya saya sendiri sebagai hamba Tuhan juga. Baru malam ini saya dengarkan bagaimana seorang Pak Pendeta yang dapat beban ini, dapat visi ini untuk menolong mereka dan memang mereka perlu ditolong memang. Kalau tidak ada yang melakukan itu lalu bagaimana nasib mereka gitu. Jadi terima kasih, saya diberkati. Terima kasih Pak Dodi, saya diundang di dalam acara malam ini dan saya ketemu dengan orang-orang luar biasa. Terima kasih doanya tadi Pak Derikson. Terima kasih banyak. Maju terus ya, komunitas King jadi berkat. Ya,
Ya, tadi saya dengarkan Ibu Oli ada kurang sehat, ya. Minta maaf Ibu Oli, saya baru tahu nih malam ini. Ya, Ya. kami ada komunitas juga, ya saya, Ibu Oli, Pak Dodi, kami ada komunitas namanya Sahabat 7 Indonesia. Seharusnya Sahabat 7 Indonesia bisa melakukan ini karena harus jadi sahabat bagi siapapun. Ya, maju terus, ya komunitas Kings jadi berkat, ya Pak Andreas maju terus Pak Andreas. Ya mungkin kedepannya kita bisa sinergi apa yang bisa kita lakukan bersama-sama untuk menolong sahabat-sahabat kita yang di mata masyarakat mereka ini orang-orang yang terbuang gitu ya. Mereka perlu kita tolong, mereka perlu kita ya fasilitasi seperti Pak Andreas lakukan. Ya nanti kita berdoa ke depan pasti ada yang bisa kita lakukan bersama-sama. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih Pak Andreas, Pak Dedikson, teman-teman. Ya, itulah sebabnya kita dikumpulkan bersama-sama malam hari ini. Ya. Pak Andreas boleh Berkati, ya. share lagi Pak, tambahkan bagaimana Bapak juga ditipu juga pasti pernah. Jangan, Pak Dodi, jangan dompet Bapak ini juga pernah dicopet. Karena mantan pencopet. Iya Pak, silakan Pak. Saya kalau dari sisi pengalaman iman saya Pak ya, itu 3 bulan awal saya tidak melakukan apapun. Ya, jadi 3 bulan awal itu saya hanya sama-sama dengan mereka, saya lihat dari jauh, saya membuat catatan-catatan kecil, saya buat kajian seperti itu, sampai akhirnya saya menemukan ada 3 kebutuhan pokok mereka Pak. Pertama adalah pemulihan keluarga, karena ketika mereka ditangkap itu biasanya nama baik keluarga itu kan langsung tercoreng. Konsekuensinya biasanya adalah mereka itu nggak kayak terbuang begitu. Saya mendapati fakta bahwa kalau mereka yang terputus itu lebih dari 5-6 tahun, itu potensi untuk diceraikan oleh pasangan hidupnya itu 90% lebih, Pak. Jadi pemulihan keluarga itu penting. Itu pertama yang saya dapat gitu. Yang kedua itu adalah spiritual. Jadi gereja-gereja itu nggak cukup untuk memperhatikan mereka, energi mereka, karena gereja juga punya jemaat di luar dari mereka, Pak. Saya paham itu gitu loh. Saya paham itu. Tetapi sebenarnya ketika mereka di dalam lapas, itu potensi-potensi mereka yang mereka dapatkan dan terasah di dalam lapas itu besar, Pak. Main musik, ya, WL dan segala macam. Pak Dodi pernah pendampingan itu. Dan ketika mereka keluar ya dari dalam lapas, lalu kemudian gereja nggak tangkap mereka, maka mereka akan kembali kepada gemerlapnya dunia malam. Itu logika yang paling dasar, Pak. Nah, itu sebabnya setiap mereka yang punya kapasitas apapun yang tergabung di komunitas kami, di gereja kami itu sedapat mungkin saya memberikan pendampingan kemitraan. Jadi yang bisa nyanyi biasanya saya panggil orang-orang yang bisa melatih mereka. Jadi lebih terarah lagi dan seterusnya. Kalau Pak Dodi mungkin melihat langsung bagaimana perkembangan gereja kami dari awal, dari mulai di tempat yang kecil, dari mulai tata ibadahnya yang amburadul, ya sampai kemudian mulai tertata pelan gitu, tapi pasti secara liturgikanya, lalu sopan santun orangnya gitu, itu sudah mulai Pak. Jadi gereja ini salah satu fungsinya bukan hanya dari sisi iman gitu, tapi ada hal-hal yang lainnya. Yang ketiga yang saya dapatkan fakta kebenaran tentang butuhnya sebuah pekerjaan. Jadi Pak Pendeta tadi sampaikan, mereka pelayanannya Pak, kalau mau fair dibandingkan dengan kita Pak, energi mereka itu baterai alkalin Pak, kayak nggak ada habisnya. Ya. Jadi semangat mereka, spiritisme mereka itu luar biasa sekali, besar gitu loh. Ya. Tetapi keluarganya sendiri akhirnya terabaikan gitu. Ya, nah itu yang saya dapat. Nah itu sebabnya saya bersyukur juga Tuhan tuh luar biasa Pak dalam perjalanan pengalaman iman kami. Jadi ketika saya mencetuskan ide namanya tim holistik yang fokusnya pada penguatan ekonomi ex-lapas itu Tuhan kasih saya ketemu dengan beberapa pengusaha, anak-anak Tuhan, itu yang memberikan permodalan Pak. Jadi kami patungan, kami berlima.
Jadi ada 5 orang, 5 saat dengan saya, jadi 4 pengusaha, saya pembinanya. Jadi kami berlima itu patungan, Pak. Terkumpullah uang sekian, lalu kemudian kami buat SOP-nya. Nah, ini yang menarik, Pak Dodi. Jadi kenapa ada banyak orang itu, ya, baik dari sisi full gospel maupun dari hamba Tuhan itu kecilik dalam pelayanan mereka, karena mereka tidak melalui SOP apapun biasanya. Jadi kalau misalnya ex-lapas keluar, lalu kemudian dari sisi hamba Tuhan mau membantu, apapun diberikan kan? Jadi tidak melalui pendampingan SOP ini. Kalau kami Pak di Karawaci itu saya buat kurikulumnya itu setiap mereka yang membuat unit usaha atau diberikan kepercayaan apapun di dalam pelayanan harus sudah selesai mengikuti kelas namanya Disciple Making Movement, DMM. Itu adalah langkah pemuridan. Jadi kami muridkan mereka dulu, kurang lebih sekitar 4 bulan, ya selama 1 minggu 2 jam online, ya. Jadi pendampingan dari sisi pemuridan. Kami muridkan dulu, Pak. Nah, dari pemuridan itu yang 4 bulan itu, akhirnya mereka tertampi dengan sendirinya. Mereka yang punya komitmen, mereka yang punya integritas, pada akhirnya dalam masa-masa pemuridan itu tertampi dengan sendiri, Pak. Jadi ketika masa-masa akhir di DMM kelas dasar itu, kami sudah dapat, Pak. Ya, misalnya ada 13 orang, oh berarti yang bisa diberikan kepercayaan modal itu 3 orang, 4 orang, 5 orang. Tapi kami sudah punya dasar. Gitu. Yang kedua, kami menerapkan teori itu namanya DISC, DIS. Nah, di situ kami lihat ini tipikal orang yang misalnya dia di bagian manajerial, atau dia di bagian pelaksana, atau dia di bagian eksekutor, berdasarkan dari kajian teori DISC itu. Begitu, itu sebabnya dalam beberapa kesempatan saya bawa mereka ke Bogor, ke Puncak, ya kami menyepi di sana, biasanya itu 2 hari, 3 hari begitu, lalu itu diperdalam, gitu loh, diperdalam. Sehingga jangan sampai ketika orang yang mau membantu keluarkan uang, itu jadi sia-sia, Pak. Bukan cuma uangnya bergulir nggak jalan, tapi benar-benar hilang, kabur bersama dengan orangnya, gitu loh. Nah, itu yang kami lakukan, Pak. Ya, masih tambal sulam lah, Pak Pendeta Dery. Masih tambal sulam. Saya masih belum mendapatkan pola yang benar-benar sempurna, yang baik, tetapi setidaknya kami sudah memulai dengan hal-hal yang bisa saya sampaikan, Pak. Seperti itu, Pak Dodi. Jadi itu apanya Pak? Bapak bilang tadi dari 13 orang yang bisa misalnya 5 orang. Nah, yang 8 orang itu dikemanakan, Pak? Kita dampingi lagi, Pak. Maksudnya kita terus dampingi lagi dengan pola yang berbeda begitu. Oh. Kan komunitasnya ya, Pak. Ada kurikulum khususnya ya? Ya, kami punya, Pak. Kami lagi membuat kurikulumnya itu. Gitu. Jadi kami bagi menjadi 2, Pak. Ada yang tim inti yang dari 13 tadi kan mengerucut jadi 5-6 orang itu jadi tim inti. Nah, sisanya itu jadi anggota. Nah, anggota itu materinya juga berbeda, begitu. Nah, sekarang kan anggota kita kan cukup banyak, Pak. Yang ex-lapas itu cukup banyak ya dalam perkembangan 1 tahun ini ada 42 atau 43 begitu ya. Ya, jadi kita melihat untuk unit usaha itu anggota itu tetap harus mengikuti DMM dasar dulu sebelum kita bantu mereka gitu. Ya. Ya. Ada Ibu Oli sudah angkat tangan, Bu. Ya. Silakan turunkan tangan supaya nggak capek, Bu. Iya, nanti kecapean tuh. Ya, shalom. Selamat malam. Terima kasih untuk doa-doanya. Puji Tuhan. Ya, saya senang bahwa bersama suami boleh mendengarkan akan ibadah pada malam hari ini. Minta maaf tidak bisa buka kamera. Ya, tadinya saya panas badannya, lantas didoakan oleh Pak Dodi, didoakan oleh suami. Tahu-taunya udah nggak panas lagi. Jadinya makanya saya mau bicara jadinya. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih ada Pak Geri, sahabat saya. Iya, puji Tuhan. Ada Pak Derikson, ya. Pak Komingguan,
Ya, salam kenal untuk semuanya. Terima kasih pada Pak Brahma Sembiring. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Ya, saya hanya mau memberikan satu pemikiran pengalaman. Saya ada di pelayanan Yayasan Batu Penjuru, yang dimana terbentuk dari tahun 1995 kalau saya tidak salah. Isinya para napi. Ada Abraham Komara Supit, Pak Yusuf Roni, pokoknya mantan-mantan napi. Begitu. Nah, yang menjalankannya adalah Pendeta Alfred Maringka. Dia sudah 70-an usianya, cukup dekat kami. Saya kenal baik mereka. Mereka bolak-balik Jakarta, Amerika. Dan pelayanannya seluruh Indonesia, mendapatkan izin untuk melayani seluruh lapas Indonesia. Begitu setia dia melayani, saya salah satu yang membantu dia. Dan saya melakukannya di lapas Cipinang yang berbahasa Inggris, waktu itu membantu di situ. Dan di mana-mana pada waktu saya ada waktu, memang saya memberikan waktu untuk membantu pelayanan ini. Nah, waktu itu ada memang proyek-proyek dari pemerintah Belanda, kebetulan saya berbahasa Belanda. Nah, itu satu. Yang kedua, mereka membangun rumah singgah untuk lapas-lapas dan melakukan renovasi. Yang kedua adalah dilakukan pembinaan sebelum mereka keluar, di dalam melakukan. Begitu, dan mendapatkan izin. Yang ketiga adalah coba cari tahu pemerintah punya dana untuk pembinaan ini. Mudah-mudahan kita berdoa Pak Andreas bisa mendapatkan dana ini untuk membantu. Begitu. Karena Pak Andreas sudah siap dengan kurikulumnya, begitu. Jadi di Manado sini ada lapas pemuda, suami diminta untuk membantu yang di mana mereka sebelum keluar sudah dibina di dalam. Agar supaya pada waktu mereka keluar, anak-anak muda ini sudah siap untuk kelanjutannya mau bikin apa. Jadi nggak ditunggu mereka keluar dulu. Jadi di dalam sudah dibina dulu mereka. Dan itu diperbolehkan. Begitu setiap hari, kecuali hari Minggu ya Pak. Kecuali hari Minggu dari Senin sampai dengan Jumat ya. Sabtu Minggu tidak, Senin sampai Jumat, jam 2 sampai dengan jam 4. Gitu. Pengetahuan, pokoknya yang kurikulum seperti sekolah biasa di luar daripada lapas. Jadi diambil kurikulum itu untuk diajarkan di dalam lapas. Begitu. Jadi itu saja masukan untuk Pak Andreas Sudarmiko. Gitu. Jadi itu yang dari kami. Terima kasih banyak. Saya sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mungkin yang dimaksud Pak Andreas tadi, UPH tadi itu apa Pak? Bukan Kerjasama. Kalau dari UPH Pak, kami kerjasama. Dari Jadi mitra, ya pemerintah mitra, itu. saya membuka kemitraan namanya. Jadi lembaga-lembaga yang tersertifikasi punya kapasitas kemampuan untuk membantu pelayanan kami. Nah, UPH itu Pak, itu memberikan supporting yang luar biasa. Jadi anak-anak kami, anak-anak di Padepokan itu sebulan 2 kali kita bawa ke UPH itu dengan konseling Pak, dengan konselor anak. Ada psikolog juga di sana. Lalu mereka memberikan input. Terus kemudian yang kedua, mereka ada istilah namanya WO. Jadi mahasiswa-mahasiswa itu harus melakukan dengan dosen-dosen mereka itu harus melakukan PKM. Jadi beberapa dari mereka itu memilih untuk PKM di yayasan kami, ya, sehingga mereka bisa memberikan langsung pendampingan yang dibutuhkan. Biasanya saya minta itu di bagian ini Pak, kurikulum tentang ini karakter, tentang gambar diri, citra diri dan seterusnya. Jadi kami pisah-pisah Pak pendampingan khusus untuk ex-lapasnya, dalam hal ini adalah pelakunya, subjeknya, lalu kemudian pendampingan untuk keluarganya yang di luar dari Padepokan, lingkaran yayasan. Jadi kita datang ke rumah-rumah mereka, tetapi kemudian untuk anak-anaknya juga kita berikan pendampingan yang berbeda Pak. Nah, UPH itu punya sumber daya manusia yang luar biasa besar Pak, dan mereka itu free. Mereka free Pak, memberikan bantuan ke kami itu semuanya free. Bahkan termasuk mereka membuat semacam proposal keluar, ya, dananya itu 100% diberikan ke kami. Dari dosen-dosen mereka dengan mahasiswa mereka, begitu Pak.
Ya, itu salah satu contoh kemitraan kami dengan sekolah, termasuk sekolah teologi ya Pak, sekolah teologi di STTI Jakarta, kami bermitra juga dalam hal ini. Jadi Begitu, Pak. salam pertama, salam alumni juga Pak. Saya dari STTII tapi di Medan Pak. Chris, sayangnya Pak almarhum Pak Chris Marantika udah panggil Tuhan ya. Ya. Jadi Siap, Pak. Ya, jadi Bapak di Jogjanya dan di Jakartanya ya. Ya Pak. Yang pertanyaan Bu Oli tadi, saya pikir UPH itu dari pemerintah. Jadi Bapak udah UPH Universitas Pelita Harapan Pak dari sana. Oh, jadi ya udah yang Harapan. seperti yang dibilang Pak Bu Oli tadi udah Bapak coba untuk itu Belum, pemerintah. Pak. Saya malah baru ngerti kalau ada dana pembinaan dari pemerintah yang sepanjang yang saya tahu itu pembinaan di dalam lapas Pak, bukan di eks lapasnya gitu. Nah, kalau memang yang disampaikan Bu Oli tadi itu ada, wah itu luar biasa. Saya coba untuk cari itu gitu. Pak Andreas, minta maaf, mohon izin bicara. Ya. Nanti saya akan mungkin suatu saat bisa undang Pak Alfred Maringga untuk dia membeberkan pengalamannya dia dari tahun 95. Dia mantan napi waktu penyelundupan mobil mewah. Dia masuk. Robi Ketek kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, nanti dia sampai hari ini dia masih begitu setia, fokus betul melayani hanya lapas seluruh Indonesia dia kuasai. Begitu artinya mendapatkan izin untuk melakukan pelayanan begitu setia dan taat dia lakukan. Nanti kalau misalnya kapan, nanti saya tanya kapan dia punya jadwal. Nanti kalau diizinkan oleh The King ini, saya akan panggil dia untuk ikut boleh membeberkan pengalamannya dia. Begitu ya. Terima kasih. Ya, Bu Oli bagus sekali. Nanti boleh disampaikan juga nomor beliau. Wah, itu nanti kita akan bahas lebih dalam. Bagaimana waktu kita Pak Darizon? Ya, masih ada 10 menit lagi. Pak Samsir itu pengusaha itu bisa Pak juga Samsir. ditanya. Silakan Pak Samsir. Bu Biona, welcome. Kalau ini Pak Ones juga. Silakan. Memberi respon atau menambahkan atau silakan Pak Samsir. Ya, Pak Samsir sudah buka mic. Ya, shalom Pak Samsir atau Pak Ones dulu. Ya, silakan Pak Ones, silakan. Oke. Ya. Suara saya jelas ya? Iya, jelas sekali Pak. Saya nggak bisa buka ini kayaknya tuh. Nanti digoyang-goyang. Nggak apa-apa Pak, goyang-goyang nggak apa-apa. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Ya, ini lagi. Lu lihat tuh. Matiin aja ya. Oh ya, oke. Kacau ya. Ya. Ya, sangat menginspirasi ya Pak Andreas ya. Masih muda ya. Saya juga ini merasa kecil sekali gitu. Selama ini skup kita tuh sibuk aja di komunitas kecil, udah ribut kayak apa, dan masalah yang nggak beres-beres. Nggak tahu di sisi lain ada seorang muda ya udah lingkupnya udah begitu besar gitu. Fokus ya. Iya, itu dia. Tapi satu hal saya dapat ya, pelayanan holistik ini tujuan akhir Tuhan juga kalau menurut saya. Ini harus bersinergi kalau menurut saya. Kenapa bersinergi? Karena akhir dari pelayanan di dunia ini adalah pelayanan tubuh Kristus kalau menurut saya. Nah, inilah saya berharap jadi cikal bakalnya pelayanan tubuh Kristus. Jadi mungkin nanti seperti Pak Geri katakan tadi dapat bersinergi ya. Saya setuju banget sih dengan itu Pak Andreas ya. Karena selama ini gereja hanya ngajarin kasih duit gitu. Saya nggak nyalain gereja, bukan nyalain gereja. Tapi belum ada pemikiran yang terbalik gitu. Bagaimana gereja itu yang memberkati, bukan jemaat yang memberkati gereja. Tapi itu nggak usah jadi perdebatan. Masing-masing sudah punya lahannya ya. Saya nggak mau nyalain gereja juga. Saya
senang banget juga dengar tadi Pak Andreas bilang ya gereja nggak bisa kepegang itu ya karena banyak hal juga yang mereka urus gitu. Sama sekali nggak menyalahkan gereja, itu yang saya salut banget gitu. Saya kagum. Saya kagum dengan cara berpikir seperti itu. Saya kira itu aja sih, saya terinspirasi, sangat terinspirasi. Jadi bersemangat juga lah gitu. Melihat orang udah melakukan gitu dengan masih muda gitu loh. Kita belum apa-apa sama sekali. Ya itu Kita aja. akan menuju, Pak. Kita juga akan menuju. Insya Allah. Tapi ibarat ini Pak Dodi, ibarat seperti kata Pak Ones tadi, ibarat apa namanya, orang udah lari 100 meter, kita masih 5 meter gitu loh. Nggak apa-apa, 100 itu dari 2 meter juga, Pak. Yang pasti belum terlambat untuk memulai. Iya, terlambat ya. Itu Pak Samsir udah nunggu Ya, itu Pak Pak Samsir. Samsir. Ayo silakan. Mic-nya Pak. Ya, kedengaran nggak suara saya ya? Dengaran Pak Samsir. Ya, Iya. dengan Soalnya kayaknya agak error suaranya agak kecil jadi saya agak dekatkan ke handphone saya. Shalom semua ya, salam kenal. Ya, jujur luar biasa ya hari ini saya bisa mendengar apa yang Pak Andreas sampaikan ya. Ini jujur saya kadang melihat gereja itu untuk masuk ke dunia bisnis itu kalau bahasa seberang itu kayak diharamkan begitu loh Pak, gitu loh. Ya itu yang selama ini saya berpikir apa gereja itu apalagi di zaman sekarang ini ya, maksudnya gereja kan mungkin harus berpikir sesuatu yang mereka bisa mendapatkan dana itu kan nggak hanya dari persembahan atau perpuluhan aja gitu loh, menurut saya gitu loh. Jadi kalau memang ada satu metode lain yang bisa mendukung gereja punya pendanaan, sehingga kan gereja makin punya, kalau di dunia bisnis kan, ya saya yakin lah, masa gereja nggak boleh berbisnis gitu loh, menurut saya. Nah ini yang saya nggak tahu nih Pak Andreas, mungkin saya juga mau tanya, kenapa gereja terkesan menghindari di dalam dunia bisnis, apa memang gereja itu tidak boleh berbisnis begitu loh Pak? Mungkin itu yang saya mau tanyakan ya, yang paling orang kok agak ini gitu loh, agak alergi ya kalau bicara tentang gereja itu berbisnis itu kok terkesan tuh nggak boleh, gereja itu nggak boleh berbisnis gitu loh Pak. Mungkin itu Pak Andreas yang saya mau tanya. Terima kasih Pak. Silakan tanggapannya Pak Pendeta Andreas. Mungkin saya ini Pak Samsir ya, saya punya perspektif yang berbeda mungkin dari beberapa hamba Tuhan yang Bapak tadi sampaikan. Bagi saya antara pelayanan dunia rohani dengan pekerjaan itu idealnya tidak harus dipisah-pisahkan menurut saya Pak. Karena cara kerja Tuhan itu menurut saya unik. Dan keunikannya itu ditemukan baik di dalam gereja dalam artian formal maupun di dalam bisnis dalam pengertian usaha begitu. Kalau kita melihat misalnya dalam pertemuan Rasul Paulus dengan beberapa rekannya dalam Kisah Para Rasul itu tentang bagaimana mereka memulai pelayanan justru dari bisnis tenda, Pak. Nah, lalu kemudian banyak hal secara biblika saya punya apa namanya argumentasi apa namanya induktifnya, tetapi prinsipnya adalah bagaimana apapun yang kita lakukan itu orientasinya selalu untuk Tuhan gitu loh Pak. Maksud saya gini, ini bukan saya mau sok rohani ngajarin gitu, enggak Pak ya. Tapi saya melihat Pak, beberapa rekan pelayanan saya hamba-hamba Tuhan itu justru menduniawikan gereja loh Pak. Kalau di Jakarta, Pak Dodi sudah paham maksud statement ini, Pak. Bagaimana mereka membangun gereja itu murni benar-benar orientasinya bukan untuk Tuhan sebenarnya. Bahkan dia menghalalkan segala macam cara
supaya dia bisa mendatangkan. Satu kasus yang baru saya dapat, Pak, kami merintis satu pelayanan itu di Cina Benteng, Pak, di daerah namanya Barengkok. Itu ikut Kabupaten Bogor, tapi lebih dekat geografisnya itu dengan Kabupaten Tangerang. Saya buka di situ, Pak, pelayanan, Pak. Seperti yang tadi Pak Dery sampaikan dengan beberapa teman yang lain, gereja itu terbiasa dengan pola Injil sosial. Jadi hanya datang, lalu bagi-bagi, dan seterusnya. Tapi ada korelasinya, Pak. Korelasinya apa? Ada gereja di Gading Serpong, itu buka gereja. Lalu kemudian kirim 3-4 unit mobil, jemput mereka, bawa ke gereja itu. Lalu kemudian pendetanya itu seolah-olah mempresentasikan, ini loh, kita hadir buat mereka. Ujung-ujungnya apa, Pak? Ujung-ujungnya adalah mereka kumpulkan uang. Mereka kumpulkan uang. Nah, pengusaha mana yang tidak tersentuh hatinya, Pak? Kalau melihat anak-anak dari kampung yang pakai toilet, kloset, duduk aja nggak bisa, tiba-tiba dari jauh didatangkan mau dan seterusnya. Sehingga uang begitu banyak sekali terkumpul di gereja itu. Gitu. Nah, ini konsep ini yang saya tidak mau lakukan. Gitu. Yang saya tidak mau lakukan itu. Nah, itu yang justru jadi tantangan terbesar buat pelayanan kami pribadi, Pak, karena terus terang bahwa biayanya terlalu mahal sebenarnya. Pelayanan lapas dengan ex-lapas ini biayanya terlalu mahal. Karena kalau kami pelayanan di dalam lapas, Pak, kami harus keluarkan uang. Ya, saya pikir Bapak Ibu tahulah kondisi kita di Indonesia lah. Semua pakai duit, Pak. Semua pakai uang. Ketika mereka keluar pun juga pakai uang. Sedangkan satu sisi kita juga nggak dapat persembahan mereka. Nah, setiap minggu misalnya Pak, di ibadah kami itu, saya selalu mengatakan kepada tim, usahakan harus makan. Kenapa harus makan, Pak? Karena jemaat kami itu ada yang dari Bogor, dari Depok, jauh-jauh, Pak. Yang di Jakarta naik motor, minimal saya punya prinsip, mereka datang, jangan biarkan mereka pulang dengan perut yang lapar. Sedangkan persembahan mereka selama ini di gereja itu kecil sekali. 600-700 ribu, Pak. Nah, kami sekali pakai untuk makan saja, itu sekitar 500-600 ribu. Belum transportasi mereka. Mereka yang tidak punya pekerjaan, yang tidak punya pendapatan, itu realistis. Mereka nggak akan datang ke kita, Pak. Nggak akan datang ke gereja. Kenapa? Karena sebenarnya mereka pun hati nuraninya pun kalau mau kasih persembahan, enggak, mereka hanya datang nggak kasih persembahan, mereka juga enggan gitu loh. Jadi saya sendiri sangat sayangkan, Pak, kalau ada gereja-gereja yang memisahkan antara dunia bisnis dengan dunia gereja, seolah-olah gereja paling rohani, lalu kemudian bisnis itu paling jahat gitu. Menurut saya justru gereja-gereja yang model seperti yang tadi saya sampaikan itu lebih jahat dari penjahat, Pak. Kenapa? Karena mereka mengerti tentang teologi, mereka mengerti tentang pelayanan, mereka hidup dari dalam pelayanan, tapi mereka tetap melakukan itu. Nah, itu yang saya terapkan sih, Pak. Jadi mungkin saya agak berbeda, Pak Dodi. Saya tidak punya pemikiran. Malah saya pengen bisnis ini besar, Pak. Bisnis kami ini yang toko dengan apa namanya, dengan bengkel ini, kami punya target 2 tahun ke depan ini akan jadi franchise. Karena dengan itu kami bisa membiayai banyak pekerjaan Tuhan. Karena saya tahu kompleksitas pendampingan pelayanan lapas itu tinggi sekali, Pak Samsir. Ya, jadi saya mungkin agak sedikit lain kurikulumnya, Pak. Kalau beberapa orang itu pelayanannya melebar, dia pengen menjangkau semua. Kalau saya enggak, Pak. Saya lebih ke kedalaman, gitu. Karena saya sudah melihat dan mengkaji selama hampir 2 tahun, pelayanan-pelayanan komunitas ex-lapas itu rata-rata dominansinya itu euforia. Mereka itu hanya semangat, oh rame-rame tepuk tangan dan segala macamnya. Tapi mereka nggak menyelesaikan dari hulu ke hilirnya itu mereka nggak selesai gitu loh. Mereka nggak sampai di situ. Mereka hanya rame-rame aja. Itu bukan salah menurut saya, tetapi itu bagian mereka seperti itu. Dan bagian saya adalah memperdalam itu. Lebih dalam gitu loh. Lebih menyelesaikan di akar persoalannya gitu. Nah, itu kurang lebihnya pandangan saya seperti itu, Pak Samsir. Artinya, terima kasih juga buat Pak Samsir, artinya kita jadi terbuka wawasan kita, mindset kita bahwa
sama dengan pemikiran Pak Samsir, ya kita mengikuti perkembangan zaman ini dan pelayanan kita ini, memang janganlah kita alergi terhadap bisnis ya. Tapi bukan pelayanan di bisnis atau apa namanya yang spiritual di bisnis kan, maksudnya jangan gereja alergi dengan yang namanya bisnis. Ya karena waktu juga memisahkan kita akan bertemu kembali Kamis yang akan datang. Silakan Pak Dodi yang membuka tadi, Pak Dodi juga yang menutup dalam doa. Silakan Pak. Terima kasih buat kehadirannya dan pemaparannya, berkat dari Pak Pendeta Andreas, Pak Geri, ya Pak Agong, Pak Bu Oli, ya Bu Opung Sembiring, Pak Ones, Pak Samsir, semuanya Pak Pendeta Komingguan. Silakan Pak Dodi, shalom. Karena waktu sudah. Baik, ini juga yang menjadi bagian dari King dengan imamat yang rajani tadi, bahwa kita secara holistik hampir dalam sejalan dengan apa yang kita mau kerjakan bersama-sama, ada bonding, ada networking yang dapat kita bangun. Kalau boleh nanti Pak Ones ya, pimpin doa penutupnya, boleh Pak Erikson? Siapa aja ya? Silakan Pak Ones. Ya. Oke, terima kasih semuanya malam hari ini. Kehadirannya nggak saya sebutin satu-satu, saya orangnya praktis, to the point saja. Mohon maaf kalau agak-agak strength juga kelihatannya. Ya, terima kasih Pak Andreas, terutama yang menginspirasi malam ini. Semoga kita bisa ketemu lagi, bisa bersinergi bahkan. Saya senang dengan idenya itu karena saya juga sengaja nggak mau masuk di dalam bukan saya alergi gereja, bukan, saya nggak mau terlibat di dalam struktur itu gitu. Jadi saya ini teologi nganggur ini namanya. Ya kita mau tutup malam hari ini. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah membuka hati kami dan memasukkan berkat-berkat-Mu ke dalam hidup kami. Melalui hamba-hamba-Mu yang luar biasa malam hari ini. Tuhan, kami percaya Engkau akan terus menopang kami. Engkau akan terus memberikan Roh-Mu yang kudus, supaya kami semakin hari semakin dibaharui, semakin hari semakin dipulihkan. Makasih Bapa untuk semua acara malam hari ini, semua yang telah datang, semua yang telah berpartisipasi melayani Engkau. Engkau tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan saudara-saudara kami malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami mau tutup acara malam hari ini, biar berkat-Mu terus melimpahi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Pendeta Andreas. Pak Pendeta Andreas, terima kasih banyak. Makasih semua, makasih semua. Tuhan berkati ya. Terima kasih semuanya, Pak Dodi, Pak Deriko, Brahmana Sembiring. Terima kasih semuanya. Terima kasih, sampai besok pagi. Pak Shalom. Dodi. Pak Kobi.